Apa arahan kata Nabi saat wudhu tadi itu? Falyastaghfir thalatha. Hendaklah dia masukkan air ke hidung dan dikeluarkan kembali air yang masukkan ke hidung sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana, karena syaitan yabitu menginap bermalam ala khaysyumihi, di pangkal hidung dia. Jadi kata Nabi, hendaklah dia masukkan air ke hidung 3 kali lalu dia keluarkan, karena syaitan bermalam di pangkal hidung dia. Khaysyum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulqa'dah ini kita bisa lanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Sudah sampai pembahasan tentang bagaimana Rasul membasuh atau mengusap telinga, dan tata caranya adalah menggunakan air yang beda dengan mengusap kepala. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana Rasul membasuh tempat hidungnya, membasuh hidungnya begitu dia bangun tidur dan berwudu. Salawat dari salam dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua patut untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama saya mengucapkan tahniah selamat kepada jamaah Nurul Fadl kalau ada yang berangkat haji tahun ini. Karena alhamdulillah jamaah calon haji sudah mulai berangkat. Yang belum semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya coba mengingatkan kalau bisa sesegera mungkin mendaftar untuk haji. Sebab di Pekanbaru kalau tak salah antrian itu sudah lebih kurang 23 tahun menunggu. Maknanya kalau hari ini usia 50, berangkat nanti usia 73 tahun. Bayangkan kalau sekarang usia 63. Maka kalau ada yang muda-muda, anak, cucu, ponakan kita bisa untuk ambil kuota sekarang, saya sarankan untuk mengarahkan mereka ambil kuota haji dari sekarang. Peraturan di Kemenak seingat saya, anak usia 12 tahun sudah boleh ambil kuota. Kurang dari 12 tahun belum boleh. Artinya kalau usia 12 tahun dia sudah daftar, menunggu 23 tahun, berarti bisa berangkat di usia 35 tahun. Mudah-mudahan. Jadi usahakan untuk daftar haji segera. Dan jemaah haji ini Bapak Ibu, ibadah yang semua aktivitasnya menggabungkan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena kalau kita sholat, ambil wudu, tutup aurat, hadapkan kiblat, di waktu sholat saat kita sholat. Zakat bahkan hari ini tinggal klik di HP bisa berzakat. Berpuasa bahkan nggak ngapa-ngapain, tinggal jangan makan, jangan minum, jangan salurkan syahwat selama siang hari. Tapi kalau haji, dananya, badannya itu butuh semua. Kalau jamaah Indonesia rata-rata perjalanan 40 hari. 40 hari semua perjalanan. Dan kalau sudah masuk Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, itu fisik kita biasanya jauh. Karena saat itu kita tidak di maktab, tidak di hotel, tapi di tenda. Yang tenda itu satu kloter, anggap satu masjid Nur Fajar ini satu kloter 450 orang. Pandai-pandailah susun badan bisa tidur, atau pandai-pandai mencari kesempatan tidur saat ada yang kosong. Itu tanggal 8 sudah mulai Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, paling cepat 12 Zulhijjah, paling cepat 5 hari. Nah, jadi 6 hari
kita di Arafah, Musdalifah, Mina dengan kondisi yang sangat-sangat minim karena orang banyak dan fasilitas terbatas. Jadi saran saya, kalau ada yang muda sudah bisa haji atau ada yang anak kita muda bisa diarahkan mendaftar, segeralah arahkan mereka mendaftar mendapatkan kuota haji. Baik, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilahil qalb wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastanthir thalatha fa inna asy-syaitana yabitu ala khayshumi muttafaqun alaihi wa akhrajahu an-Nasa'i wal lafdhu lahu wa isnaduhu ashah. Diriwayatkan melalui jalur sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridha beliau. Kata beliau, Nabi bersabda, "Idza staiqadha," apabila bangun dari tidur, ahadukum, siapapun di antara kalian, min manamihi, bangun dari tidurnya, fatawadda'a, bangun tidur kemudian dia wudu. Setelah wudu ada arahan. Apa arahan kata Nabi saat wudu tadi itu? Falyastanthir thalatha, hendaklah dia masukkan air ke hidung dan dikeluarkan kembali air yang masukkan ke hidung sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana, karena syaitan, yabitu, menginap, bermalam, ala khaysyumihi, di pangkal hidung dia. Jadi kata Nabi, hendaklah dia masukkan air ke hidung 3 kali lalu dia keluarkan, karena syaitan bermalam di pangkal hidung dia. Khaysyum. Kalau belajar ilmu tajwid ada makhraj namanya khaysyum. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini menganjurkan kita kalau wudu masukkan air di hidung. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kita juga membersihkan lubang hidung kita. Bahkan dianjurkan mubalaghah. Mubalaghah itu sampai ke batas yang terasa di hidung kita, kecuali bagi orang sedang puasa. Karena khawatir kalau dia sedang puasa bisa membatalkan puasa dia. Tak dianjurkan kalau orang yang puasa. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan bahwa Nabi menyuruh kita basuh hidung itu karena syaitan nginap di situ. Lalu bagaimana makna syaitan nginap di situ, tidur di situ? Kata Qadhi Iyad, yahtamilu an yakuna qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi ala haqiqatihi. Ini mungkin maknanya hakikat. Artinya betul-betul tidur di situ. Fa innal anfa ahadu manafidil jismi allati yatawassalu minha ilal qalb. Karena lubang hidung satu organ tubuh yang bisa tersambung ke hati kita. Sehingga syaitan kalau ingin mengganggu hati kita, diganggu mulai dari gerbang masuk ke hati. Ibaratnya masjid kita ini punya berapa pintu, ingin mengganggu orang yang ada dalam masjid Nurul Fajar, cukup mainkan dari gerbang, dari pintu masjid Nurul Fajar. Contoh, dari pintu itu sudah dibuang virus, dikasih berbagai hal yang akan menyebabkan orang ini sakitkah atau dia menderita, dari pintu saja, sehingga terganggulah semua yang ada di sini. Kata qadhiyah adalah maknanya haqiqah. Wa yahtamilu an yakuna 'ala al-isti'arah. Ada maknanya katanya isti'arah atau bahasa tersirat bahasa kita. Itu tak makna sesungguhnya. Kenapa? Fa inna ma yan'aqidu min al-ghubari wa rutubatil khayashim khadaratun tuwafiqu syaitan. Karena masuknya debu, masuknya berbagai zat
yang kotor lalu numpuk di pangkal hidung, ini adalah dia menjadi kotoran yang itu sesuai dengan watak setan. Tempat setan biasa nginap itu tempat kotor, sehingga kalau ini kotor sama dengan halnya seperti setan yang kotor, ya tidak makna hakiki. Sehingga fal-murad ala hada anna al-khayshum mahallu qadarin yasluhu li baitutati syaitan. Ini adalah tempat menumpuknya kotoran yang di situ bisa syaitan atau suka syaitan nginap di situ. Jadi bukan tempat nginap sesungguhnya, tapi tempat yang cocok, yang suka syaitan nginap di situ. Kenapa? Karena kotor. Karena Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, syaitan ini karakternya beda dengan kita. Kita suka yang bersih, dia suka yang kotor. Makanya suka tempat yang kotor, tempat yang gelap, tempat yang ditinggalkan. Kalau kita justru tempat yang orang ramai, tempat terang, orang ramai, kita suka. Maka Bapak Ibu, kalau ada bangunan, kalau ada aset, jangan biarkan gelap, ditinggalkan, tak berfungsi. Lebih baik fungsikan. Apakah dipinjamkan ke orang, apakah dihibahkan, apakah diwakafkan, atau difungsikan untuk hal manfaat lain, daripada kosong, tak manfaat, syarah setan, dan nanti di akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi anjuran Nabi jelas, basuh hidung. Kemudian sebab Nabi menyuruh basuh hidung, tempat syaitan nginap di sini, atau tempat syaitan akan nyaman menginap sebab dia kotor, tumpukan kotor di situ. Apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Poin pertama, amarul hadis bil istinsar. Hadis menyuruh kita agar masukkan air ke hidung. Wa huwa tardul awsakhi min al-anfi bi hawa'iz zafir wal murad ay yastanshiqu thumma yastanthir. Jadi maksudnya menghabiskan, membuang semua kotoran yang numpuk di hidung kita, lubang hidung kita, dengan cara masukkan air, lalu air tadi dikeluarkan kembali. Itu poin pertama. Dan ini adalah faedahnya, faedah kebersihan. Poin yang kedua, amal hadis man istayqadha min nawmi bil istinthar fi riwayat Muslim min ghairi tazhid bil wudu. Dalam hadis Imam Muslim itu disebutkan membasuh hidung itu tanpa dibatasi hanya saat wudu. Tapi pokok bangun tidur basuh. Kalau yang kita baca tadi ketika orang berwudu. Di hadis Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, tak disebutkan saat wudu, tapi disebutkan kalau orang bangun tidur hendaklah dia bersihkan pangkal hidungnya dengan dimasukkan air lalu keluarkan kembali. Maka ini bermakna bahwa membasuh air ketika bangun tidur itu tidak mesti saat kita berwudu, bisa saja tanpa berwudu. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, fa inna asyaitana yabitu ala khayshumihi yadullu ala anna al-istinthar matlubun kullama qadatil hajah walau lam yuridil wudu. Hadis yang mengatakan bahwa syaitan menginap di pangkal hidung kita ini menjadi alasan disuruh basuh pangkal hidung, sehingga berwudu atau tak berwudu patut itu dilakukan. Kan tidak hanya ketika wudu perlu musir setan, tanpa wudu pun perlu musir setan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan tidak mesti saat wudu saja basuh air hidung tadi. Kalau kita kan selama ini tahunya saat wudu saja. Rupanya ada anjuran saat wudu dan di luar wudu. Poin ketiga, zahirul hadis wujubul istinthar wal istinshaq fil wudu. Secara redaksional kita disuruh membasuh hidung lalu mengeluarkan airnya kembali. Ini kekuatan perintahnya wajib.
Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawiyah, dan sebagian ulama yang lain. Sebab hadis menunjukkan redaksi perintah. Falyastanthir, hendaklah dia memasukkan air ke hidung dan keluar kembali. Ada fi'il mudhari', ada lam amar di situ. Jadi redaksi menunjukkan ini perintah. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, wal jumhur dan mayoritas ulama, annal madmada wal istinshaq fil wudu sunnah wa laysa bifardh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama menganggap itu hanyalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Imam Ahmad wajib, Imam Ishaq bin Rahawiyah wajib, dan sebagian ulama lain wajib. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tak masuk Imam Ahmad, dan jumhur ulama mengatakan sunnah, bukan wajib hukumnya. Dasarnya dari mana? Ada hadis yang lain yang menguatkan pendapat ini sunnah. Seorang Arab Badui, tawaddu'a kama amarakallah. Kata Nabi, berwuduklah engkau sebagaimana Allah suruh engkau berwuduk. Faghsil wajhaka wa yadayka. Basuh wajahmu, basuh kedua tanganmu, wamsah ra'saka, usap kepalamu, waghsil rijlaika, dan basuh kedua kakimu. Falam yadhkuril madmadah wal istinshaq fala yakunani fardha. Nabi tak menyebutkan ketika itu masukkanlah air untuk kumur-kumur satu, yang kedua masukkan air untuk hidung. Tapi Nabi cuma sebutkan wuduklah kamu sebagaimana Allah suruh berwuduk. Bagaimana? Basuh muka, basuh dua tangan, usap kepala, basuh dua kaki. Nabi cuma menyebutkan poin yang 4. Adapun kumur-kumur, masukkan air ke hidung, keduanya Nabi tak sebutkan. Kalaulah keduanya juga fardu, Nabi akan sebutkan dengan hadis kepada Arab Badui tadi. Paham? Jadi Arab Badui Nabi menyebutkan cuma 4 yang kata wudhu tadi. Selain itu tidak. Maknanya yang harus jumlah paling minimal, organ yang harus paling minimal untuk dibasuh ketika wudhu 4 tadi. Muka, dua tangan, usap kepala, kaki. Tak disebutkan lebih dari itu Nabi. Dan Nabi menyebutkan ketika perintahkan 4 hal ini dibasuh atau dicuci, ini adalah cara berwudhu sebagaimana disuruhkan Quran kepada kita. Maka yang fardu cuma yang 4, selain itu adalah sunnah. Termasuklah masukkan air ke hidung, termasuklah kumur-kumur, termasuklah mengusap telinga saat kita setelah kepala. Baik, saya kira itu yang dipahami dari hadis 3 poin. Kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan. Jadi ada beda pendapat ulama tentang hukum yang wajib atau sunnah. Dari mana dasarnya? Satu, redaksi hadis. Yang kedua, hadis yang lain yang menjelaskan tentang kekuatan hukum. Yaitu hadis orang Arab Badui diajari cara wudhu oleh Nabi. Dan Nabi menyebutkan cara wudhu ini seperti disuruhkan oleh Al-Quran. Mana dia? Basuh 4 organ saja. Di luar itu tidak disebutkan oleh Nabi. Menunjukkan yang 4 yang fardu, di luar itu tidak fardu. Jadi begitu Pak. Maka baca hadis itu mesti keseluruhan. Tidak cukup baca hadis sepotong-sepotong. Karena kalau baca hadis sepotong-sepotong, pemahamannya juga parsial. Apalagi baca hadis potong atau sebagian, lalu menganggap bahwa kalau tidak ikut hadis kecuali yang diketahui itu, maka dianggap kita sudah ingkar kepada Rasul. Belum tentu. Kenapa? Hadis yang sampai ke Rasul ini memang sesuai yang kita maksudkan. Tapi ada hadis lain yang belum kita ketahui, rupanya bisa menjelaskan hadis yang kita maksudkan.